Sunan Gunung Jati atau saya Sarif Hidayatullah. Cari yang ada Panas Cirebon. Jadi Sunan Gunung Jati kan di sana kan? Ya, untuk makam itu pasti jauh semua. Ya. Kayak di Jogja, Solo itu jauh. Karena apa? Nggak boleh lebih dekat dengan tempat tinggal. Tapi zaman sekarang berdekatan. Jadi air tanahnya rusak. Jadi orang-orang dulu itu lebih tahu biar air tanahnya itu bagus. Kayak inilah ya. Yes. Semua memikirkan ke situ kalau orang-orang dulu. Beda sama orang sekarang. Ini Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarif Hidayatullah itu pemimpin pertama. Salah satu wali songo. Jadi ketuanya Pak. Jadi tujuannya sih dakwah para wali berdirinya istana ini Keraton Kasepuhan. Awalnya di bawah kekuasaan Pajajaran. Prabu Siliwangi itu adalah kakek dari Sunan Gunung Jati. Jadi disinilah pusat ilmu pengetahuan tentang Islam. Kita foto dulu. Di sini kita masuk ke sini namanya Siti Inggil, area depan tanah tinggi. Hanya areanya aja yang ditinggikan. Tinggi. Jadi semacam podium atau panggung. Hanya area ini saja yang ditinggikan untuk siar dakwah para wali supaya adem. Ini lagi direnovasi sebenarnya sedikit aja. Jadi semua tiang orinya yang kayu yang tiang-tiangnya masih ori. Ini tahun 1529 Masehi. Kayu apa tuh? Dari kayu apa? Lebih ke jati. Kalau Jawa pada umumnya. Caranya prosesnya diundang selama mungkin untuk menghindari sampai sekarang masih ada teknik sampai sekarang direndam. Kalau di kabupaten itu di kali nunggu musim ini dulu kemarau ya biar kalinya ini. Nah ini tempat dakwah. Ini ada 5 bangunan yang kecil. Ini tempat penasehat. Dua tiangnya ini menyimbolkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang tahu 2 kalimat syahadat? Wah, ibunya nggak tahu ya. Anak-anak dong. Belum sekolah. Biar tanya dulu. Lulus enggak nih? Kan gitu. Nah, ini pelajaran juga nih. Ya. Ini yang paling besar. Ini pemimpinnya di sini. Jadi Sunan Gunung Jati awalnya. Ini ada 20 tiang. Nah, 20 tiang itu sifat 20. Wujud, bidang, tengahnya 6. Ya, tengahnya ini. 1, 2, 3, 4, 6. Rukun iman. Rukun iman. Apa maksudnya? Jadi seorang pemimpin itu harus mengenal Tuhan dulu dan beriman. Makanya itu ciri nanti mau pemilihan cari yang seperti itu. Ya. Karena pada zaman itu pemimpin itu harus membawa hukum. Hukum siapa? Hukum Tuhan, bukan hukum semua sendiri ya. Makanya ya pemilu tolong cari yang seperti itu. Baik. Selanjutnya sebelah sana itu tempat pengawalnya, panglimanya. Itu ada 5 tiang. Semua rukun Islam. Lalu pengawalnya ya, rukun iman, sifat 20 wujud kidang bako. Selanjutnya sebelah sana itu musik gamelan, ya, gamelan sekaten namanya. Nah itu cara para wali itu untuk mengundang, untuk memperkenalkan ajaran itu dengan dihibur dulu. Jadi bukan dipaksa. Ini mas nunggu dulu orang. Gitu. Sekaten, gamelannya namanya sekaten. Ada T, atau 2 kalimat syahadat. Nah jadi sebelum dimainkan itu harus mengucapkan syahadat karena belum ada tiket yang 10.000. Ya, jadi syahadat itu cerdasnya para wali. Jadi lebih halus. Nah itu gamelannya masih ada di museum dan masih dimainkan sampai sekarang. Kalau dulu setiap hari Sabtu, seminggu sekali karena untuk sihat. Kalau sekarang setiap hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dibunyikan di sini. Sultan berkumpul di sini. Nggak mau lihat. Nah, jadi hiburan. Masyarakat boleh masuk hari raya. Duduknya di lesehan gitu. Ya, ini kan tempat duduknya pemimpinnya. Masuk akal saja. Apanya? Masuk akal saja. Udah lama ya. Udah kelamaan. Di situ aja. Nah, terakhir ini tempat para menteri dan bupati. Nah, Cirebon itu suatu negara ya, mohon maaf. Oh iya, jadi suatu negara pecah dari
terpisah dari Pajajaran, mendirikan negara. Makanya disebutnya, ya disebutnya Grage. Tahu Grage? Grage mau? Ya, Grage itu negara gede, sebutan Cirebon pada masa itu. Jadi suatu negara, kekuasaan Cirebon itu dari Tegal sampai Palembang. Makanya Sunda Kelapa itu masih kekuasaan Cirebon. Makanya ada sebagian mirip-mirip bahasanya kan. Itu biasa daerah panturanya. Nah ini ada 8 tiang kalau yang ini sama musik irama. Apa maksudnya musik? Itu irama. 8 tiang itu arah mata angin. Tapi tujuannya siar, untuk siarnya, jadi Allah akan menjaga, melindungi dari arah mana saja kalau mengikuti aturannya, mengikuti hukum-hukumnya. Jadi ini nyambung ke sini gitu. Jadi akhirnya ini siar. Jadi para wali itu membangun itu tidak ada yang sia-sia, ada manfaat untuk generasi selanjutnya. Kalau negara Grage sama Sunda Empire? Sunda itu mah zaman sekarang. Beda ya? Beda dong. Lanjut yuk. Udah empire ya. Udah meninggal. Pajajaran. Linggayoni ya, peninggalan dari Pajajaran ya. Ini juga simbol manusia, laki-laki, perempuan ya. Tuh, melambangkan Adam dan Hawa ya, melambangkan kesuburan dan duniawi. Jadi ciri negara yang maju, sudah maju, itu sudah pasti ada simbol-simbol seperti ini. Kayak Monas itu pun simbol Linggayoni, tapi disatukan. Monas itu, nah Linggayoni ya. Nah ini mas untuk siarnya, jadi bahwa Tuhan itu menciptakan berpasangan. Akhirnya begitu. Jadi di sini anti LGBT, ya, karena orang itu tidak boleh sendiri sebenarnya. Jadi harus simbol kesuburan. Ada mitosnya kalau megang batu ini mudah-mudahan subur makmur. Nah, yang belum punya anak atau pengen punya anak lagi boleh megang batu ini. Katanya begitu. Kamu yang pengen punya anak lagi. Nah, jadi ini belum mengenal semen. Mata mau Apa? Pegang. pegang jeroan. Nggak yang pegang. Oh iya mah. Ini Sama Lupi. tipis gimana? Jadi belum mengenal semen. Masih bata merah Iya. ciri khasnya. Karena apa? Mereka orang dakwah itu pernah ya, pernah satu tempat. Kita tahu dulu. Nah, ini kendaraannya nih. Tuh, singa barong. Ya, yang artinya singa lagi bareng-bareng yang memberi nama rame-rame. Jadi tahun ini 549. Ini fotonya ini. Nah, jadi katanya blueprintnya dari sini. Blueprintnya di Indonesia. Dia mengikuti ini mana? Lihat aja kalau di YouTube ya. Iya. Kan? Modelnya mirip. Ini tahun 1400. 1549. Eropa maju-maju di abad keberapa? 1617. Ya, 17 kan. Ini sama kerbaunya cuma 1 apa 2? 4 ekor. 4 ekor. Kerbaunya kerbau bule albino. Dan makanya di sini itu agak sulit ya, sulit diternak ya. Karena kerbaunya kerbau kelainan. Iya. Ya kayak manusia lah. Manusia Ya, yang sama manusia albino. Yang kulit. Tapi kalau kerbau bisa mahal. Di Toraja ya. Di Toraja bisa 1 M. Yes. Jadi daripada beli kerbau mendingan beli Mercy. Ya, itu 4 ekor beli dapat 5 gitu secondan dikit lah. Nah, ini oh iya, betul. Nah, ini gamelannya. Ini gamelannya yang masih dibunyikan ya. Ya, ya gamelan skaten itu ya. Ini dulu ya. Ini dulu setiap hari Sabtu. Karena untuk siar, untuk dakwah, alat dakwah ya. Setiap hari Sabtu seminggu sekali. Kalau sekarang setiap hari raya. Ini yang dibunyikan. Ya. Ini Sunan Kalijaga, dia ahli lebih ke seni ya. Jadi masing-masing para wali itu punya cara tersendiri untuk siarnya.
dakwanya dengan kesenian, dengan pengobatan, tabib, ya. Sunan Gunung Jati Itu tabib. maaf, gamelan Degung dari Banten, ini semuanya dari Banten? Enggak, ini doang yang dari Oh Banten. itu dong. Itu lonceng? Bagian loncengnya aja. Ininya seperangkat ini gamelan sekatek. Dan pada umumnya Cirebon itu lebih ke gamelannya gamelan Jawa. Yang dipakai. Gamelan Sunda enggak? Ini gamelan Sunda. Cirinya kalau Sunda kan ada kendang. Makanya lebih ke Jawa. Bahasanya pun bahasa Jawa. Untuk orang keratonnya lebih ke kromo inggilnya ada. Jadi kalau Cirebon dua bahasa sih kadang-kadang ya. Sundanya bisa, Jawanya bisa. Tapi kasar semua kalau untuk di pergaulan. Bilangnya Jawa Reang. Iya, Jawa Reang ke Indramayu. Oh, kalau ini pohon zaman dulu. Ini lama juga. Jadi apa namanya? Cara para wali itu tidak boleh merusak. Itu ajaran ya. Dengan alam aja tidak boleh merusak. Berarti tidak boleh Seru buru bunyi. tidak ditebang. Betul. Seru buru bunyi. Pohon apa itu? Randu. Kapuk. Bukannya itu cepat, biasanya cepat Iya. patah kan? Cepat Iya, rapuh. pokoknya inilah. Itu cara para wali itu lebih halus. Dengan alam aja tidak merusak, apalagi dengan manusianya. Ya. Jadi buat apa kita saling benci ya kan? Kan sama-sama ciptaan Tuhan. Nah ini kursi-kursinya dari Sunan Gunung Jati ya, di zaman udah masuk zaman Sultan sekarang. Ini ya Sultan yang abad 8. Sultannya ke sebelah. Zaman Belanda. Ini Wayangnya wayang kulit. Ini wayang kulit masih dimainin. Ya. Kalau di Cirebon nggak boleh wayang kulit. Karena zaman para wali itu tidak boleh ada lukisan, tidak boleh ada patung yang menyerupai makhluk Tuhan, makhluk ya. Ya, pokoknya mau bikin pohon apa gitu ya, bentuk pohon atau bentuk binatang itu nggak boleh. Makanya wayang golek itu pantangan di sini untuk daerah Cirebon ya. Kuningan masih boleh, Majalengka udah nggak boleh. Itu pernah terjadi kayak hujan angin gitu. Pantangan itu kalau dilanggar gitu, hujan angin. Ini wayang kulit, karena wayang kulit lebih gepeng dan ditontonnya nggak langsung. Ada layar dari bayangan. Apa maksudnya? Manusia itu ada bayangan, dengan warnanya hitam kan. Masa lalu bayangan bukan? Iya. Isi wayang itu dakwah, cahaya. Jadi Anda lebih kemana? Mau ke cahaya atau mau kegelapan? Ya kan? Gitu. Jadi lupakanlah mantan. Ya, masa lalu ya. Apalagi dengan mantan. Jadi masa lalu lupain. Kita sudah mengenal Tuhan ya. Seperti itu. Cahaya Nah, ya. Ini lukisannya Prabu Siliwangi ya. Raja Pajajaran. Tapi mohon maaf ya, tidak semuanya benar ya. Ya, tidak semuanya benar. Ini hasil ritual bermimpi, bentuknya seperti ini. Ya, kita hanya menghargai ya. Pada umumnya di luaran pun tidak semuanya benar karena belum ada Samsung. Ya, tapi Oppo yang sudah masuk. Tanya orang Jawa. Ono Oppo Mas. Jadi lebih canggih mana Oppo sama Samsung? Foto nopo. Oh. Tapi gini, kita ngelihatnya dari beda-beda sisi. Mbaknya sini, miring sini. Kamu sini lurus. Oke, diam ya. Lihat mata, badan, tangan, sama kaki ini. Ya, kaki mata sama kaki ini enggak. Kalau dari sana kakinya menghadap. Sana semua, badannya, matanya, ya semua melihat kamu, gitu kan. Nah, sebelah sana. Dari sini nggak ada sini. Oke, kalau lurus. Ke sini. Pindah posisi, ambil. Pindah lagi, pindah. Bebas. Sambil ngeliatin boleh. Ke sini ya. Oh iya, ke sini. Oh iya. Lihatin aku. Jadi tergantung yang mandang ya. Dari mana aja, ya. Selalu ikutin. 3 dimensi dong. Kakinya juga, iya. Jadi ini mas seluruh badan. Iya. Ya, ini enggak. Lihat saya, kakinya main ke saya. Kalau mata umum ya. Kalau mata umum. Mona Lisa kan begitu matanya. Ya, tapi kaki, badan, tangan, ya. Nah, bisa ngikutin. Ini pinter yang melukisnya. Yang melukisnya. Ada juga lukisannya mau dilihat terus. Oh iya. Sri Paduka artinya apa? Sri itu kan raja, Baduga itu Paduka. gitu. Maharaja.
Raja sih lebih raja apa lebih tinggi lah. Sesembahannya. Ya. Nah ini yang melukis ini orang Garut. Namanya Rido. Ya. Orang Garut nih, orang Iya, Garut. Orang Garut. Namanya Rido, tapi nggak pakai Roma. Kalau dia pakai Roma jadi Rido Roma. Dia megang gitar kalau dia Rido Roma ya. Sama mic. Lagunya terlalu. Itu megang apa? Yang dipegangnya apa? Nah, ini bukan kemoceng kayak gada. Oh. Ya kan senjata kayak Bima. Ada. Kalau kemoceng nanti cleaning service di sana. Yang ini megang keris. Iya, Chris. Keris itu gajah. Ada satu lagi nih yang unik ya. Kalau daya. Kalau berhadapan lurus dengan lukisannya, mohon maaf dia pendek, bantet, gemuk. Iya, betul. Tapi ngelihatnya dari samping. Dia tinggi, terus senyum. Itu psikologi orang ya. Orang kalau berhadapan itu nggak enak. Apalagi belum bayar cicilan. Jadi mukanya asem. Iya, tinggi. Dari samping, itu kelihatannya tinggi. Makanya kalau di foto kan kita selalu miring. Iya. Ya, jadi Dia kelihatannya kelihatan tinggi. tinggi. Kelihatan langsing juga ya. Si Rido pinter. Orang Garut itu. Kita lihat perpustakaannya itu. Dan foto mau foto silakan. Yang mau foto silakan. Nah, ini meriamnya cakep nih. Meriam dari Mongol. Diukir. Kalau Cina apa semua diukir ya? Tuh, diukir. Ini baju jirahnya, baju besinya. Baju. Berarti kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Bacaan tembak. Bukan, ini lebih ke senjata. Anti peluru bukan juga. Senjata tajam. Ya. Berat ini sekitar 4 sampai 5 kilo. Kayak rompi. Ini Portugis punya. Sama-sama perang. Iya, kayak rompi. Iya, rompi perang. Rompi perang itu. Kita lihat buku-buku perpustakaannya. Lewat sini. Wah. Nah, ini senjata khas Kalimantan, Mandau. Mandau. Ya. Nah, kalau ngelihat tragedi Sampit, ini terbang. Ya. Dengan Madura ya. Iya. Nah, cirinya kalau sudah ada lubang sama rambut, Sudah membunuh. ya sudah ngebantai. Itu memang benar kalau sudah ngebunuh langsung lubang. Kalau Kalimantan benar. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Lubang ini, Om. Berarti ini apa? Habis 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan hadiah. Apa? Berarti Kenapa? udah Mandau ya, Ya Kalimantan. udah berapa orang yang dibunuhnya berarti. Ya, makanya dimuseumin. Tuh 2, 3, 4. Ininya tanduk kijang, ya tanduk kijang. Itunya gigi babi. Lubang sendiri gitu. Ada rambutnya. Berarti dia udah makan korban. Nah, kita kesini deh. Ayo sini. Ini untuk turun tanah. Untuk anak-anak. Untuk bayi. Iya, bukan kandang ayam dong. Jadi ini untuk upacara anak-anak yang baru bisa duduk, baru bisa merangkak, ya. Ya, dia upacarain. Jadi doa orang tua, ya kan, dimasukin ke sini. Di sini ada pilihan. Iya. Ada uang, ada buku, ada pulpen, ada senjata mainan. Ya, ada 7 pilihan. Dari sana. Jadi Dari sana ke sini. disebutnya tedaksiten ya. Iya. Disebutnya tedaksiten atau turun tanah. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui masa depan si anak, kemana dia? Hari Arahnya. Minggu. Ya, anak kan polos. Dia ngambil uang, Ih, teteh. besarnya jadi orang kaya, matre. Ngambil buku dia jadi guru, ngambil pulpen jadi pegawai, ngambil senjata jadi tentara, tapi belum ada handphone. Kalau ada handphone, dia buka konser pulsa. Yuk kita lanjut. Kalau ini, Belum terkenal. ini ruang baca tuh. Ini setiap hari Minggu baju-baju Oh, zaman Sunan Gunung Jati ya, anak-anak. ngintip boleh. Tapi mohon maaf hari Minggu ini. Iya hari Minggu. Nah ini buku-bukunya nih. Tulisannya masih tulisan Sanskerta atau Hanacaraka. Ini tidak boleh dibentuk. Boleh, silakan. Itu zamannya ini. Kenapa sebelah sini AC-nya mati? Ya, itu aslinya dari Cina. Itu bukan Al-Quran ya. Tulisannya Arab tapi Arab. tulisannya Jawa. Kalau ini Umi. Ya. Jadi nggak ada Quran. Ini ucapan para wali ditulis oleh
pengikutnya atau murid-muridnya. Nah, jadi ya inilah ciri bahwa Cirebon itu pusat ilmu pengetahuan tentang Islam. Ya. Makanya ajaran para wali orang masih beranggapan kejawen. Itu bola lama. Karena dari Jawa. Jadi kita harus ngerti. Kejawen itu di Jawa. Kalau di Sundanya, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Makanya ada sebagian juga Prabu Siliwangi itu sudah sebenarnya udah Muslim. Cuma cara penyebarannya itu mengikuti budaya. Kalau di Sunda ya itu tadi Sunda Wiwitan. Sama aja sebenarnya Hindu Buddha itu pendatang. Itu bola dari kapan? Apalagi Islam kan gitu. Pasti kan otomatis ngikutin budayanya dulu. Oke, kita langsung ke istananya yuk. Yuk. Ini sudah mentok. Kita lanjut ke depan. Dan nanti ini dikeluarin ya upacaranya setiap bulan Maulid. Muludan ya. Kalau di Jogja mah namanya sekaten. Kalau di sini namanya upacaranya panjang jimat. Sekaten kalau Solo. Panjang jimat itu artinya panjangnya sepanjang masa. Jimat itu sicikan di rumah atau satu yang dirawat. Nah, satu yang dirawat itu apa? Tauhid. La ilaha illallah gitu. Yes. Nah, kalau ini tombaknya tuh. Ujung tombaknya. Ya. Jadi ciri negara maju mah sudah bisa bikin meriam. Dari negara luar, kalau orang-orang kita baru bisa bikin tombak, keris. Enak gitu. Ini ukirannya dijadikan motif batik Cirebonan. Motif Cirebonan itu ada 60 motif. Yang terkenal Mega Mendungnya yang saya pakai. Ya, Mega Mendung. Kampung batiknya itu di Trusmi. Makanya terkenalnya dengan batik Trusmi. Ya. Situ. Kalau mau cari oleh-oleh batik. Jadi ini motifnya. Kayak gini juga pernah. Ya. Jadi ini motif-motif batik. Ya. Pada dasarnya orang-orang Keraton itu harus bisa seni. Tari-tarian apa segala macam. Karena untuk si Ardi juga tari-tarian itu. Ya. Nah, ini tari topeng. Nanti kalau kamu kejebur. Pada umumnya penari itu laki-laki. Lihat aja di Nini Towok. Nah, itu laki-laki. Jadi itu untuk politik dengan Belanda. Silakan. Jadi ada ada 6 karakter. Banyak karakternya kalau topeng itu. Ada 6 karakter. Jadi dia dari anak-anak, dari remaja naik ke atas, remaja naik ke dewasa, gitu. Jadi warnanya selalu berbeda. Anak-anak warnanya putih, naik ke remaja agak ungu, pink gitu dikit. Kalau topeng Kelana itu kan dari Cirebon. Iya. Merendahkan apa? Iya, dia lebih dewasa. Orang dewasa itu lebih cepat marah dan tapi lebih bisa ini gitu. Makanya dia agak merah, ya kan? Karakter, jadi berkarakter. Ini buah kelapa janggi tahun 1390. Ditemukan di daerah Afrika, Madagaskar. Ya. Kelapa janggi waktu itu pergi haji melalui jalur laut. Itu kelapa. Kelapanya unik. Bisa awet lama kayak gitu. Sudah mengenal ini dong, pengawetan. Kayak kacang mete. Sudah gitu. Iya, sudah mengenal pengawetan. Apa yang kalau yang Tergantung sudut pandangnya ya. Ini pakaiannya tahun 1800-an kan? kenapa gelap ya? Ya, berarti ini perhiasan pengantinnya dari bahan kuningan ya. Tuh. Makanya hati-hati kalau ke Kuningan, tempenya keras. Apalagi dagingnya. Bahannya kuningan sih. Keras. Ini kristal lebih ke Eropa. Nah, ini mahkotanya bukan mahkota raja ya. Jadi pada dasarnya kerajaan Islam itu tidak bermahkota. Ini peralatan tari. Ini bahannya dari apa? Kuningan. Kuningan. Wayang Wong. Yuk kita kasih tangan dulu. Hai A. Kita lanjut ke mana? Ada lagi? Siap-siap panas. Pakai pagi. Kita cari air mana?
Ada Aisyah. Kita lewat ini. Kenapa naik? Berbeda Ada yang ketinggalan nggak? Awan. langsung berbeda. Banyak. Kita lewat sini ya. Iya kan banyak lagi. Telepon mana? Dekat laut. Untung Bandung nggak ada laut. Kenapa? Ini pintunya kecil. Sebenarnya harusnya lewat sini. Apa tuh? Pejalan kaki itu. Zaman dulu. Ya, karena kita masuk ke rumah raja, minimal kita merendah. Itu belum ekstrim ya. Kayak kalau di Jogja Solo itu harus lepas sendal, lepas ini ya. Jangan ngesot. Bukan berarti orang Cirebon pendek, cuma saya doang. Ya. Nah, masjidnya itu lebih pendek lagi. Setengah dari ini. Yang di depan ya, kalau mau nyoba. Itu ada 9 pintu. Kalau hari Jumatan itu dibuka semua. Kalau hari biasa yang di depan lah dibuka. Jadi kita benar-benar merendah. Nah, jadi masuk ke rumah raja kita harus merendah. Apalagi masjid. Masjid rumah Tuhan kan. Tapi apa maksudnya kalau di masjid? Mohon maaf ya, Tuhan tidak terlihat. Tapi bisa nggak kita merendah di hadapan makhluknya? Itu yang berat. Nah ini udah masuk area istana ya. Istananya sebelah sana tuh. Kita cari yang ada. Tinggalnya nggak di sini. Di sini. Jadi kediamannya masih di sini ya. Sultan dan keluarga. Kediamannya di sini. Kalau di sini lebih berbaur dengan masyarakat. Jadi masyarakat menganggapnya sesepuh ya. Jadi kita bisa silaturahmi atau berkunjung, sowan ya. Boleh. Biasanya tradisinya kita doa bareng gitu. Nah, itu simbol kesultanannya macan. 2 ekor macan putih karena di sini generasi penerus dari Pajajaran ya. Nah, lihat macannya selalu tersenyum. Ya kan? Itu tadi orang Sunda, katanya orang Pasundan itu nggak bisa bikin yang galak-galak ya. Yang dibongkar itu ya kan? Itu karena macannya tidak ada wibawanya buat kesatuan, masa nggak galak. Ini ruang tunggu ya. Jadi si tamu ini nggak boleh langsung masuk, harus menunggu dulu di sini. Namanya Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu menanti. Ya. Tapi sekarang sudah ada WA saya dulu ya. Jadi si macannya aja berpasangan ya. Lalu berpasangan. Si meriamnya juga pasangan ya. Nah, ini ruang tunggu. Ya, masuk dulu istananya. Kalau sudah capek bilang ya, boleh duduk di sana, boleh. Kalau mau duduk sini boleh. Dipakai aja. Ini yang aslinya mah ini. Lantainya. Ini baru 10 tahun. Ini kelihatan granit dari apa? Mitra 10. Bukan dari Belanda ya. Ini sudah campuran ya. Jawanya kayu. Ya. Motifnya Cina. Ya. Belandanya pilar-pilar atau tembok-temboknya udah ke Belanda. Kayak keramik-keramiknya itu Belanda. Dan ada cerita keramik-keramiknya itu. Yang warna biru itu tentang pemandangan alam Belanda. Biru. Ada warna coklat itu tentang Alkitab, Perjanjian Lama, Bible. Jadi semua punya misi ya. Belanda juga misinya tentang keagamaan. Ya. Cuman karena politik, ya kita ikutin aja. Akhirnya biar kita cari aman, biar ibadahnya tenang, aman, kita ikutin aja. So keyakinan itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan Anda dengan Belanda. Ya. Jadi itu. Politik orang Jawa itu lebih pintar. Kita lihat. Ini Sultan Sepuh tadi ya? Yang tadi. Mohon maaf, ini nggak bisa masuk lebih dalam. Sekarang sudah mulai ketat, sudah 10 tahun, sudah agak ketat. Jadi kita bisa ngintip aja. Mau foto di zoom boleh. Karena ini bukan tempat tinggal. Ini tempat berkumpul, difungsikan untuk setiap seremonialnya bulan Maulid. Masih dipakai setiap bulan Maulid. Kemudian sama hari raya. Hari raya untuk keluarga. Nah,
foto sini. Tampak depan, tampak dalam. Kita foto sekeluarga ini. Foto sekeluarga di sini. Ayah. Di dalam. Ade AA. Sini foto dulu tante, mama. Mama, Pasti. Adit, Mbak. Ayo foto semuanya sini. Ibu mana? Ayo ini ibu, ayo sini. Dan Adit, Mama, Mbak. Foto dulu ya. Ayah. Pengen mandi ke hotel. Ya, merah-merah. Aku putih. Dek. Hati. Anak bunda Fatih. Fatih. Bentar. Fatih sini. Senang pakai nak. Senang pakai dulu nak. Aha. Bagus lagi dikumpul di depan sana tuh. Biar kelihatan semua istananya. Oh, gantian. Gantian. Iklan. Oh, iklan sepatu dia. Dari Andy. Ini iklan sepatu. Udah? Oke. Ayo kita masuk. Kita kumpul sini. Kita panas-panasan lagi. Harapin maklum Cirebon panas. Teh, ayah teh. Ayah. Mandi ayahku bu mandi keringat. Tadi baju kena minuman. Ada silo deh. Fatih. Sebentar Om, anak saya satu lagi. Gayanya di depan dong. Di depan gitu nih kayak tadi. Mau Madit. Panas yang cepat. Sama Adit. Ada ujian loh. 1, 2, 3. Wah, mulai adem tuh. Adem nih. Aisyah. Itu. Udah. Ya. Makasih Om. Yang penting ada fotonya. Kita ke kediamannya yuk. Ke kediaman Sultan dan keluarga. Kita ke dalam. Cinem Rangrawi. Kita bertamu. Nah, ini kayak piring-piring ini dari Cina ya. Ini piring-piring lagi nih. Ini Cina, yang tadi di depan tuh yang gede lihat Cina. Kalau yang kotak Belanda. Ini yang tadi kita intip ya. Jadi tempat tinggal keluarga di sini, kediaman Sultan dan keluarga. Kediamannya disebutnya Kaputran, betul. Jadi untuk anak laki-laki di sini, ya, fungsinya sebagai tempat tinggal. Ini kediamannya. Kita bisa masuk, lihat yuk. Sini, lebih dekat. Nah, ini kediamannya, silakan. Kalau kita mau bertamu, silakan masuk. Kalau mau ini, kita doa bareng. Oh ini Mau duduk dulu, kediamannya. biar santai. Mumpung di sini, kita silaturahmi, doa bersama. Biasanya minta akhirnya orang tuh, masyarakat tuh. Tinggalnya di sini. Di sini, dia tinggal Pangeran Sepuh ya. Pangeran Sepuh ini tinggal. Berarti anak dari Ya, generasi penerusnya, generasi selanjutnya di sini semua. Ya. Ini yang 20 generasi ya, sudah yang ke-20 generasi yang ke-20 di sini.
Ih, mania nunduk ke muka. Sudah generasi keberapa ya? Kedua. Kenapa? Kalau sekarang yang ke-20. 20. Enggak, karena kan anaknya yang ya bapaknya cuma udah umur 88. Iya, karena anaknya. Bapaknya itu benar ke Yang terakhir yang foto lagi itu. itu sudah punya. Ini sepuhnya. Oh yang di tengah. Sultannya belum diangkat. Belum. Nah, jadi apa namanya kayak PJS-nya lah gitu. PJS. Kenapa nggak di langsung terangkat? Belum nanti. Masih ada konflik. Masih ada konflik. Enak. Ayo masuk ke dalam. Nunggu, masuk aja dulu, duduk di sini. Duduk aja dulu. Iya, duduk sini. Biar istirahat di dalam. Istirahat dulu deh. Kalau mau minum tuh ada minuman. Yang dingin. Ya. Oke, apa itu? Ada pakai dek? Cirebon. Cirebon. Dia pakai dek. Dia mau sama-sama ayam nih. Pegang. Rambutnya. Ah, bagus deh, cantik. Lihat ibu, ini bagus. Bagus, cakep ya. Iya, pakai itu. Tuh, orang perempuan. Hah? Wah, kian santang. Ada mau yang Ini ke masjid. iya ada yang mana? Aku mau sama yang kayak om itu. Mana? Mana Bu? Ini belakang. Oh, yang itu. Sama yang ini. Coba pakai. Ya ada ininya kan? Coba dipakai. Ini berapa sama? Itu 75. Bukan itu deh. Jangan. Iya dek. Bagus itu ya. Iya ada buntutnya dek. Itu kaca di sini. Ini dek kacanya. Yang gede itu. Bus ini dek. Ada yang putih nih, ada yang putih bagus nih. Buntutnya makanya bukan yang ini. Yang ini nih. Kalau itu buntet. Nah, ini kan ada itu di belakangnya. Aku nggak ikut ke dalam. Sakit kepala ibu. Aku mah ada. Banget bajunya. Aku ada alasan khusus. Dua aja. Boleh. Oh, satu. Ayo beli. Sama mau warnanya.